Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan penelitian pada mata kuliah Metode Penelitian Bahasa Jawa. Judul penelitian kami adalah hubungan antara minat dan intensitas membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi kekuritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anggi Gadis Pitaloka dengan NIM K4223007. Selanjutnya ada Anissa Yuni Pratiwi dengan NIM K4223009. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Arlina Trinovitasari dengan NIM K4223011. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Sastra Jawa merupakan warisan budaya yang syarat nilai estetika, moral, dan pendidikan. Salah satu bentuknya adalah keguritan. Keguritan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya sekaligus mengasah kemampuan berbahasa siswa. Namun di era digital saat ini, minat dan intensitas membaca sastra Jawa sangat menurun karena didominasi budaya populer dan media digital. Akibatnya, kemampuan siswa dalam mengapresiasi keguritan juga berkurang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana minat dan intensitas membaca sastra Jawa berpengaruh terhadap kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran sastra yang lebih menarik dan berorientasi pada pelestarian budaya lokal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana hubungan antara minat dan membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara intensitas membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui hubungan antara minat dan membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara intensitas membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru dan lembaga sekolah, sebagai bahan acuan untuk meningkatkan metode pembelajaran sastra Jawa khususnya dalam mengapresiasi keguritan. Yang kedua, bagi siswa, untuk meningkatkan minat dan intensitas membaca sastra Jawa sebagai upaya memperkuat kemampuan mengapresiasi karya sastra. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan alasan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan minat baca, intensitas membaca sastra, dan kemampuan mengapresiasi sastra Jawa. Kajian teori. Yang pertama, teori minat membaca. Minat membaca merupakan dorongan batin yang membuat seseorang senang dan rela membaca secara sukarela dan berkelanjutan. Menurut Sudarsono dan Bastiano 2010, indikatornya meliputi kesenangan, kesadaran manfaat, frekuensi, dan jumlah bacaan. Semakin tinggi minat baca, semakin besar pula kemampuan seseorang dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra. Yang kedua, teori intensitas membaca. Intensitas membaca berkaitan dengan seberapa sering dan lama seseorang membaca. Ajwain dalam Dwi 2020 menyebutnya mencakup frekuensi, perhatian, penghayatan, dan durasi membaca. Semakin tinggi intensitas membaca, semakin luas pemahaman pembaca terhadap isi bacaan, terutama dalam memahami budaya sastra Jawa. Yang ketiga, teori kemampuan mengapresiasi sastra. Kemampuan mengapresiasi sastra adalah kemampuan menikmati, memahami, dan menilai-nilai estetika karya sastra. Luciana 1984 menegaskan, apresiasi muncul dari pengalaman pembaca terhadap karya sastra yang dinikmati. Dalam konteks sastra Jawa, hal ini berarti memahami bahasa, kesan moral, dan nilai budaya dalam keguritan. Yang keempat, kajian tentang keguritan.
Keguritan merupakan puisi Jawa modern yang bebas dari aturan klasik namun tetap membuat keindahan bahasa dan kedalaman makna. Menurut Haji Wijaya, keguritan menjadi sarana pembelajaran efektif karena mampu menyampaikan pesan moral dan budaya secara estetis serta menumbuhkan kecintaan terhadap sastra Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional untuk mengetahui hubungan antara minat membaca dan intensitas membaca sastra Jawa dengan kemampuan mengapresiasi keguritan pada siswa kelas 9 SMPN 4 Karanganyar. Selanjutnya ada variabel dan data. Variabel dan data terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Variabel bebas atau X yaitu pertama ada minat membaca sastra Jawa, yang kedua ada intensitas membaca sastra Jawa. Selanjutnya ada variabel terikat atau Y, yaitu kemampuan mengapresiasi keguritan. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert berisi pernyataan tentang minat, intensitas, dan kemampuan apresiasi sastra. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh siswa kelas 9C SMP Negeri 4 Karanganyar. Sampel diambil secara purposif, yaitu siswa kelas 9C yang aktif dan mengisi kuesioner secara lengkap. Berdasarkan data yang terlampir, terdapat sejumlah responden yang sesuai kriteria untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert dengan opsi jawaban dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan yang mengukur minat membaca sastra Jawa, misal rasa senang, ketertarikan, kesadaran akan manfaat. Yang kedua, pernyataan yang mengukur intensitas membaca, misal frekuensi dan durasi membaca. Yang ketiga, pernyataan yang mengukur kemampuan mengapresiasi keguritan, misalnya pemahaman makna, identifikasi tema utama, dan penilaian estetika. Teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial, yakni 1. Analisis deskriptif untuk menggambarkan profil minat, intensitas membaca, dan kemampuan mengapresiasi siswa. Yang kedua, uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi alat ukur kuesioner. Yang ketiga, uji korelasi, misalnya korelasi Pearson, untuk mengetahui hubungan antara minat membaca dengan kemampuan mengapresiasi keguritan dengan intensitas membaca dengan kemampuan mengapresiasi keguritan. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Ini opsional untuk melihat kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil data berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 21 responden siswa kelas 9C SMPN 4 Karanganyar diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Minat membaca sastra Jawa sebanyak 76% siswa memiliki minat membaca sastra Jawa dalam kategori tinggi. 19% berada pada kategori cukup dan 5% dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki ketertarikan dan kesenangan terhadap kegiatan membaca karya sastra Jawa. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari intensitas membaca sastra Jawa, diperoleh hasil 68% siswa memiliki intensitas membaca dalam kategori tinggi, 24% kategori cukup, dan 8% kategori rendah. Ini berarti siswa cukup sering melakukan kegiatan membaca sastra Jawa, meskipun belum rutin setiap hari. Sedangkan untuk hasil data dari kemampuan mengapresiasi keguritan, 72% siswa memiliki kemampuan mengapresiasi dalam kategori tinggi, 23% kategori cukup, dan 5% kategori rendah. Artinya, sebagian besar siswa mampu memahami makna, tema, dan nilai estetika yang terkandung dalam keguritan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan serta seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel. Uji korelasi adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah minat membaca sastra Jawa atau variabel X berhubungan dengan kemampuan mengapresiasi keguritan atau variabel Y.
Intensitas membaca sastra Jawa atau variabel X berhubungan dengan kemampuan mengapresiasi keguritan atau variabel Y. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat atau kausalitas, melainkan hanya menunjukkan ada tidaknya dan seberapa kuat hubungan antara variabel. Analisis data dilakukan dengan metode statistik sebagai berikut. Yang pertama, uji prasyarat analisis dengan uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Jika p-value lebih dari 0,05, data berdistribusi normal. Gunakan korelasi Pearson. Jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, data tidak normal atau gunakan korelasi Spearman-Rank. Yang kedua, uji korelasi. Memasukkan data pada data view dan memberikan identitas di variable view. Lalu lanjut pada analis korelasi bivariate. Memindahkan kedua data variabel ke kolom variabel. Pastikan kolom koefisien correlation Pearson tercentang. Peneliti menggunakan sampel satu kelas dengan jumlah responden 22 orang. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya kontribusi minat dan intensitas membaca secara bersama terhadap kemampuan mengapresiasi keguritan. Jika nilai korelasi signifikan dan positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi minat dan intensitas membaca sastra Jawa, semakin tinggi pula kemampuan siswa dalam mengapresiasi keguritan. Jika korelasi tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa minat dan intensitas membaca tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan apresiasi keguritan. Rancangan ini menegaskan bahwa penelitian dengan metode korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel tanpa memanipulasi data. Berikut kami sajikan dokumentasi penelitian yang kami lakukan dengan menyebar angket atau kuesioner terhadap SMP Negeri 4 Karanganyar. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.